Selamat datang di YouTube channel Podcast Memories. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa pakai headset kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya, dan selamat mendengarkan. Salam Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast kita, Podcast Memories. Dan alhamdulillah ini kita udah dapat Cerita pertama kita. Alhamdulillah sekali. Oke, langsung aja bro. Sebelum itu kita tanya kabar teman-teman dong di sana. Oke. Gimana kabar kalian semuanya di sana? Mudah-mudahan baik-baik saja ya semua. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini masih ada lah. Iya. Virus ini belum. Jika kalian tetap harus keluar, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada di pemerintah supaya kita aman dan sehat semuanya. Oke? Lanjut ke cerita pertama kita. Aja bro. Jadi cerita pertama kami adalah cerita berasal dari sahabat kami. Maaf, namanya harus disamarkan karena beliau tidak mau diungkapkan identitasnya. Kita sebut saja namanya Ani dan suaminya adalah Adi. Kami sejak lama sudah mengenal dan kami memiliki sahabat dekat. Sebut saja namanya Cita. Cita adalah sahabat Ani dari kecil dan juga teman terbaik untuk saling sharing. Aku dan Mas Adi pun bertemu di suatu universitas swasta di Jogja. Kita kenal dan akrab di kampus swasta itu. Kami pun berpacaran dan memutuskan menikah setelah lulus kuliah dan pastinya sudah mendapat pekerjaan. Karena itu sudah menjadi salah satu komitmen kami dalam awal menjalin hubungan. Dewasa bro. Iya, sangat dewasa sekali sih. Pertimbangannya sudah jauh. Awal atau 3 bulan menikah, kami pun mendapat kabar gembira. Kata dokter, aku hamil dan sudah masuk minggu ketiga. Gas 3 bulan. Walaupun aku sedang hamil, aku tetap harus bekerja. Suatu ketika, saat umur kandunganku menua, aku jatuh lemas di tempat kerja dan harus dilarikan ke rumah sakit yang lokasinya tak jauh dari tempat kerjaku. Selang beberapa waktu, aku dibawa ke rumah sakit. Suamiku pun datang, namun dengan muka tidak mengenakan. Dan dia pun bertanya kepadaku dengan nada kurang enak. Kenapa? Aku pun menjawab dan menjelaskan apa yang terjadi saat di kantor itu. Setelah terjadi obrolan yang cukup panjang, Mas Adi pun menyuruhku untuk berhenti kerja dan dengan alasan melihat fisikku seperti itu dan aku pun setuju dan untuk tidak bekerja lagi. Suaminya perhatian itu sebenarnya. Sangat bertanggung jawab lah. Beberapa bulan aku di rumah, tidak banyak kegiatan yang aku lakukan. Waktuku lebih banyak kugunakan untuk curhat dan sharing bersama sahabatku Cita. Oh, ketemu lagi. Sehingga hal itu membuat Cita sering berkunjung ke rumah karena selain faktor kami sharing dan curhat, memang dia punya salon kecantikan yang tak jauh dari tempatku tinggal. Awalnya dia hanya berniat untuk menemani dari kesepianku saat di rumah. Di suatu waktu, pada saat aku ngobrol bersama Citra, suamiku pun pulang dari kantornya agak lebih awal karena ada shift yang diterapkan di kantor karena adanya pandemi COVID. Biasanya suamiku pulang lebih dari jam 7. Pada saat itu suamiku kaget melihat perubahan penampilan Cita yang dulunya biasa-biasa saja dan sekarang menjadi cantik dan pintar merias dirinya. Ada duit biasanya. Udah. Seiring waktu berjalan, Mas Adi pulang selalu lebih cepat. Awalnya saya pun gak curiga, mungkin Mas Adi dapat shift pertama dan bisa pulang lebih cepat. Beberapa hari, beberapa minggu berlalu. Gelagat Mas Adi pun mulai mencurigakan. Pandangan dia ke Cita sudah berbeda, tidak seperti kemarin-kemarin. Tapi aku tidak menghiraukan hal tersebut. Bayang sih bro. Usia kandunganku pun berjalan sudah bulan ke-8. Saat itu aku memeriksakan kandunganku ke dokter dan tidak ditemani Mas Adi. Kasihan itu udah gede loh 8 bulan tuh. Karena Mas Adi pun ada urusan kantor katanya.
Setelah selesai periksa, aku pun balik ke rumah, dan setibanya di rumah, aku pun terkejut. Karena pada saat itu, Mas Adi sudah ada di rumah dan bersama Cita sahabatku. Bu. Pada saat itu, aku membuang rasa curigaku karena mungkin hal ini hanya kebetulan saja. Dan aku pun bertanya, "Loh, pekerjaan kantormu sudah selesai, Mas? Kok sudah di rumah?" Suamiku pun menjawab, "Sudah selesai semua, sayang. Kebetulan mobil tadi mogok, jadi aku gak sempat menyusul kamu ke dokter. Aku pikir kamu sudah di rumah, ternyata belum. Dan setibanya di rumah, Cita sudah menunggumu di luar rumah tadi." Kebayang. Jadi dia datang tapi udah ada sahabatnya itu di Iya, depan mungkin rumah. sebelumnya udah janjian sama Cita kali ya. Kebayang. Oke, lanjut. Oke. Sebulan berlalu, buah hati kami pun lahir, dan selang beberapa hari kemudian aku pun meninggalkan rumah sakit dan kembali menjalani hari-hari biasanya, sendiri di rumah, sedangkan suamiku harus pulang malam lagi. Sejenak aku merenung dan memikirkan kesibukan suamiku. Bahkan sempat aku bertanya ke teman-teman kantornya, namun tidak mendapat jawaban yang membuatku tenang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kantor suamiku sekitar jam 5 sore dan menitipkan anakku ke orang tuaku. Namun saat itu ternyata Mas Adi sudah tidak ada di kantor lagi. Aku pun balik dengan menahan rasa kecewa dan terlintas dalam benakku. Apa Mas Adi jalan pulang dan aku jalan ke kantornya ya? Oh, jadi dikira berpas-pasan. Iya, Suaminya pulang, akhirnya datang. Terus? Setibanya di rumah, aku pun terdiam dan tidak menceritakan hal tersebut ke Mas Adi. Keesokan harinya aku datang ke kantor Mas Adi lebih awal, sekitar jam 4. Pada saat itu Mas Adi baru saja keluar kantor dan masuk ke mobil. Tapi pada saat itu Mas Adi tidak mengetahui kalau posisiku ada di sekitar situ. Aku pun memutuskan untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, ternyata arah yang dituju Mas Adi adalah arah jalan pulang kami. Tenang dia. Ya. Hal itu menenteramkan hatiku yang selama ini curiga dan memberikan rasa bersalah pada diriku karena tidak mempercayai suami sendiri. Namun rasa tenang itu pun hanya beberapa saat hinggap dan harus kembali terusik ketika arah dari mobil Mas Adi itu berubah di depan persimpangan dekat rumah kami. Pada saat itu Mas Adi belok ke kiri, yang seharusnya arah rumah kami adalah belok ke kanan. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat Mas Adi berhenti tepat di depan salon Cita. Perasaan sedih dan bingung sontak menyelimutiku saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilakukan oleh suamiku di tempat Cita? Beberapa saat kemudian, suamiku pun keluar dari mobilnya bersamaan Cita yang keluar dari salonnya untuk menghampiri suamiku. Kejadian selanjutnya membuatku merasakan seperti bak tersambar petir. Bagaimana tidak, aku melihat dengan mata kepalaku Cita menghampiri suamiku dan langsung memeluknya. Suamiku pun membalas dengan mencium kening Cita, dan mereka bermesraan selayaknya orang pacaran. Oh, ada main berarti mereka, bro. Oh, Ditikung ini sakit bener, ditikung sahabat sendiri, udah. Terus? perasaanku semakin tidak karuan, perasaan sedih, marah, kecewa, dan hancur campur menjadi satu. Sebenarnya aku ngerasa janggal dari awal usia kandunganku masuk usia 8 bulan. Tapi ya sudahlah. Saat ini aku tetap harus mengikuti mereka. Dan mereka pun masuk ke mobil dan berjalan ke suatu tempat. Hingga sampailah mereka di sebuah restoran. Aku sempat heran dan kaget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk langsung melabrak mereka berdua dan menanyakan apa yang mereka lakukan.
Mas Adi pun dengan jujur dan lantang kalau mereka sudah berhubungan lama. Perasaan sedih, kesal, gak karuan pada saat itu rasa hati ini. Saat itu pula aku pun meminta Mas Adi untuk menalakku. Langsung. Terus? Dan dibalas dengan lantang oleh Mas Adi dengan perkataan talak. Sontak malam itu juga aku pergi dari rumah bersama putriku dan kembali ke orang tuaku. Aku menceritakan semua yang terjadi ke kedua orang tuaku dan mereka hanya bisa menenangkanku dan mungkin sama seperti orang tua lainnya ketika anaknya mengalami hal tersebut. Sekarang ini yang terpenting menurut aku adalah harus lebih bersemangat untuk membesarkan putriku dan berterima kasih untuk orang-orang di sekitarku yang sudah mendukungku dan mensupportku selama ini. Terima kasih untuk podcast Memories telah berkenan untuk membacakan ceritaku. Salam Memories. Jadi dia tuh ditikung sama sahabat sendiri ya. Itu lebih sakit bro daripada ditikung sama orang lain. Ya emang sakit sih semuanya. Serem ya. Tapi ada ya orang yang tega kayak gitu, awalnya baik tapi di belakangnya kayak gitu. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Ya buat Ani tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap bersabar, karena di balik semua ini pasti akan ada hikmah dan anugerah yang dipersiapkan oleh Allah untukmu. Semua cobaan yang diberikan oleh Allah tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Jadi tetap semangat, tetap sabar. Kamu pasti akan bisa melewati semuanya. Oke, cerita pertama sampai di situ dulu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah. Dadah, salam Memories.